Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita dapat sehat kuat hingga saat ini. Mari kita mau masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan jembatan doa. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29 dengan perikop doa syukur Daud. Demikianlah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hambamu ini, demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah
Doa Daud, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, kita sedang berhadapan dan berkomunikasi dengan Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha mulia, dan maha kudus. Di hadapan Allah yang seperti itu, betapa kecil dan hinanya sebenarnya kita. Dalam kesadaran seperti itu, selayaknya kita bersikap seperti Daud dalam doanya kepada Tuhan. Daud sangat hormat. Daud sangat sungguh-sungguh berdoa, sopan. Dia tertib. Dia penuh iman mengutarakan segala doanya dan taat kepada Tuhan dan taat kepada segala perintah Tuhan. Saudara terkasih, seringkali manusia bersikap tidak pantas di hadapan Allah dan manusia, yaitu menyombongkan diri karena merasa kaya, merasa kuat, merasa pandai berdoa, merasa berkedudukan tinggi, bahkan menyombongkan kerohanian karena merasa telah tekun berbakti kepada Tuhan, serta telah berusaha melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Saudara terkasih, ada dua orang berdoa di bait Allah. Satu orang Farisi, satu lagi pemungut cukai. Pemungut cukai tidak berani melihat ke atas, tetapi dia selalu menundukkan kepalanya dan memukul-mukul dadanya. Dia mengatakan, saya tidak layak Tuhan, ampuni saya, dalam doanya. Tapi orang Farisi dalam doanya dia berkata, Tuhan, saya sudah melakukan segala perintah-Mu. Saya sudah memberi makan orang miskin. Saya sudah ini, saya sudah itu. Dia menyombongkan dirinya dalam doanya. Menurut sidang jemaat Tuhan, mana yang sesungguhnya Tuhan berkenan dalam doanya? Saudara terkasih, kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita meminta pun Tuhan sudah tahu sebenarnya apa yang kita akan minta. Tapi Tuhan mau lihat hati kita, bagaimana kesungguhan kita dalam mengutarakan doa kita. Seperti Daud. Daud sebaliknya yang memberikan teladan kerendahan hati. Ia bersikap serendah-rendahnya di hadapan Allah yang maha tinggi. Ia sadar akan keberadaannya. Ia sadar akan hidupnya, dirinya adalah milik Tuhan. Daud takjub kepada Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Allah yang juga telah menyelamatkan umatnya. Ini adalah perkataan Daud sendiri. Daud takjub, bersyukur dia. Dan dengan rendah hati berdoa kepada Allah, memohon berkatnya. Bukan menyombongkan kemenangan-kemenangannya, kekayaannya, bukan. Tapi dia merendahkan dirinya. Sikap rendah hati itu tidak hanya ditunjukkan dalam doa saja, tetapi juga dinyatakan dalam seluruh hidup kita sedang zaman Tuhan. Sikap rendah hati harus mendasari dan mewarnai perilaku kita dalam hidup sehari-hari, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita manusia. Siapapun dia dan apapun latar belakang hidupnya, kita jangan pernah meremehkan dia. Saudara terkasih, ada pepatah yang mengatakan, kerendahan hati adalah kekuatan singa yang mau diwujudkan dalam lembutnya burung dara. Artinya di sini, walaupun kita rendah hati, kita besar di mata Tuhan. Amin. Marilah sidang jemaat Tuhan, kita selalu berusaha bersikap rendah hati, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Jauhkanlah diri kita dari sikap dan perilaku sombong dalam berdoa, yang selalu meninggikan diri sendiri di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Tetaplah rendah hati, tetaplah berbuat yang terbaik dalam hidup ini dan bagi kehidupan kita seperti Daud. Daud sadar bahwa apa yang dia miliki bukan dari kekuatan dia, tetapi karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan Allah. Keluarganya dipilih oleh Tuhan Allah sebagai generasi penerus daripada Tuhan Yesus yang akan datang nanti ke dunia ini. Dari tunas Daud lah. Ini adalah janji Tuhan kepada Daud, keluarganya. Makanya keluarga Daud diberkati oleh Tuhan.
Daud berdoa kepada Tuhan, bersyukur, dia bersyukur merendahkan dirinya. Inilah doa Daud. Dia merasa dirinya tidak layak sebenarnya, tetapi Tuhan melayakkan dia. Kita mau seperti itu. Mari sidang jemaat Tuhan, kita dalam doa kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa segala apa yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita nikmati adalah semua pemberian daripada Tuhan. Ya sidang jemaat Tuhan, saya kira percaya sidang jemaat Tuhan Pospei GKRI Agape Marina selalu diberkati Tuhan, dan selalu berdoa, mengucap syukur dalam doanya, meminta pertolongan Tuhan dalam segala hal. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami, agar kami selalu berdoa kepada Tuhan dan ucapan syukur kami, dan merendahkan diri kami seperti Daud. Apa yang kami miliki ini adalah bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu di dalam doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.